Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Pemirsa, apabila saat ini, hari ini juga kondisi kesehatan Anda tidak sedang dalam baik-baik saja, atau mungkin kondisi kualitas darah Anda buruk, waspada namanya komplikasi penyakit. Oleh karena itu, izinkan kami bersama saya Edwin Lau memberikan Anda jawaban, jalan keluar, dan solusi untuk hidup lebih sehat. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, bersama saya Edwin Lau. Dan tentunya banyak sekali solusi untuk Anda. Ada praktisi kesehatan dan juga narasumber yang datang ke sini mencari solusi. Mari saya kenalkan Anda, ini dia Ibu Murniati. Ibu Murniati, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat ya Ibu ya. Dan tentunya hari ini kita punya praktisi kesehatan, banyak sekali informasi kesehatan dari mereka untuk Anda semua. Ada Mbak Rita dan juga Mbak Patricia Sufali. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Ibu, mengenai cuplikan tadi Ibu, ternyata manusia ini membingungkan ya. Menurut Anda sendiri bagaimana? Bingung masalah penyakit. Ya, jadi ya efeknya ya ke kita juga jadi susah untuk aktivitas kan, jadi bingung kan. Kalau kitanya kurang badannya nggak fit, badannya nggak sehat, ngeluh terus tentang penyakit ya jadi benar-benar bingung gitu untuk memulai aktivitas, mau aktif apa gitu. Mari kita lihat dulu bagaimana perjalanan hidup, tantangannya dihadapi oleh Ibu Murni, dan kenapa semuanya tinggi dari kolesterol, asam urat, dan juga tekanan darahnya. Mari kita saksikan. Murniati. Sudah beberapa tahun terakhir ini, ia berjuang untuk bisa hidup lebih sehat. Sebab masalah penyakit yang dideritanya sudah sangat mengganggu. Tensi 174/99. Sering pusing-pusing, tengkuk sakit. Dadanya sering terasa sakit dan sesak. Dokter mengatakan bahwa Murni mengalami pembengkakan jantung. Belum juga selesai masalah hipertensi, ia didiagnosis mengidap kadar kolesterol serta asam urat yang tinggi. Kolesterol 225, asam urat 6,5. Kalau berjalan itu pusing, ya suka sempoyongan gitulah. Murni berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah kesehatannya. Ibu Murni mengalami hipertensi. Takut komplikasinya terjadi, tapi ternyata ada kolesterol juga. Ya. Ada asam urat yang tinggi. Semua ini mengganggu kehidupan Ibu nggak? Mengganggu sekali, jadi kalau makan tuh jadi serba salah. Lalu kalau begitu, Ibu saat ini memilih cara makan seperti apa? Saya makan kebanyakan yang sederhana banget. Jadi saya makan tahu tempe, terus sayuran seperti sayur bening aja, labu siam, bening, terus sama terong paling. Sebelum itu kita main dulu ya, karena ini berhubungan dengan apa yang baru saja Ibu Murni katakan. Pernyataannya adalah seperti ini, bahwa asam urat tinggi selalu disebabkan karena makanan. Ini benar atau salah? Menurut saya benar, karena berasa setiap saya makan ini terus berasa, oh makan apa ya tadi, kok jadi begini, nah jadi curiganya ke makanan. Jawaban dari Ibu Murni kurang tepat. Jadi asam urat tinggi tidak selalu disebabkan karena faktor makanan. Karena begini, kalau yang disalahin adalah makanan terus menerus, akhirnya Ibu sendiri jadi kebingungan. Mau makan apa ya?
bingung gitu. Padahal ada banyak faktor lain yang bisa mengakibatkan peningkatan asam urat. Asam urat ini memiliki sifat sebagai antioksidan di dalam tubuh kita. Kadarnya bisa meningkat karena yang pertama, overproduction, diproduksi secara berlebihan. Lalu yang kedua, atau terjadi gangguan dalam proses pembuangan. Siapa yang membuang? Organ ginjal. Kapan diproduksi secara berlebihan? Kalau bahan bakunya ada. Bahan bakunya dari mana? Dari purin. Kalau makanan-makanan yang mengandung tinggi purin, maka bisa mengakibatkan peningkatan asam urat. Tetapi bisa juga bukan karena bahan baku yang kebanyakan. Misal contoh, proses peradangan di dalam tubuh. Peradangan kronis yang dialami oleh orang dengan berat badan berlebih, terpapar radikal bebas tinggi, stres berlebihan, kurang tidur, aktivitas fisik yang terlalu tinggi, ini mengakibatkan tubuh Anda mengalami peradangan kronis. Akhirnya organ hati terus-menerus membentuk asam urat sehingga asam urat meningkat. Penyebab lainnya adalah dibuangnya terlalu sedikit, jarang minum air putih, ada hipertensi, ada gula darah tinggi, itu juga bisa mengakibatkan asam urat meningkat. Sehingga pernyataan yang mengatakan asam urat tinggi selalu disebabkan oleh makanan, tidak, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi. Asam urat yang tinggi selalu disebabkan karena makanan. Pernyataan ini adalah salah. Ternyata salah, tapi nggak apa-apa, ilmu baru. Dan ini membuka pikiran ibu, ternyata wah, saya oke makan diatur, tapi ternyata asam urat tetap tinggi. Tapi bagaimana dengan kehidupan ibu? Apakah dikelilingi oleh radikal bebas? Atau mungkin kelelahan? Atau mungkin dari polusi dan sebagainya, Ibu? Ya kelelahan kali. Tidur satu hari berapa jam yang pulas? Cuma 4 jam. Cuma 4 jam, Ibu. Terakhir periksa sebelum yang kesini kapan? Oh, 2 bulan yang lalu. 2 bulan terakhir pas Iya. satu dicek tensinya ada di angka berapa, Bu? 160. Paling tinggi tensinya pernah di angka berapa, Bu? Paling tinggi ya itu, yang 185. Terus ada masalah apa lagi? Masalah jantung? Oh, udah enggak. Oh sudah enggak, tapi Ntar dulu, pernah riwayatnya. sudah enggak atau enggak dicek? Enggak dicek. Nah itu beda cerita, Bu. Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita sempat cek ya ini tensinya masih tinggi, belum dalam keadaan terkendali. Masih tinggi. Tensi atasnya ada di angka 174, padahal harusnya di angka 120. Oh gitu, jauh Yang tensi sekali. bawahnya Iya. itu 99, harusnya optimalnya di angka 80. Kolesterolnya pun belum dalam keadaan yang optimal. Kolesterol totalnya ada di angka 224. Padahal yang kita harapkan adalah sebisa mungkin di bawah 200. Lalu asam uratnya juga masih tinggi, ada di angka 6,5. Normalnya pada perempuan kita harapkan di bawah 6. Jadi harus ada solusi dan upaya tambahan yang perlu Ibu lakukan agar tensi, asam urat, dan kolesterol terkendali sehingga resiko komplikasi bisa kita hindari. Kondisi ibu itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Iya, betul. Jadi ketika tekanan darah meningkat, kekuatan darah mengalir tinggi di dalam pembuluh darah, itu bisa komplikasinya serius sekali gitu ya. Serius, iya. Bisa berpengaruh pada serangan jantung, Iya. bisa juga ke arah otak terjadi sumbatan dan pecah pembuluh darah, bisa stroke, Iya. kemudian juga bisa terjadinya gagal ginjal. Apalagi tadi kolesterol juga tinggi, asam urat juga tinggi. Nah pemirsa, kita mari lihat ya, darah yang normal itu adalah darah yang di sebelah kiri yang kita bisa lihat gambar itu darah yang kepingannya tidak lengket satu sama lain dan mengalir dengan lancar. Darah yang normal ini dia akan bertugas mendistribusikan atau menyalurkan oksigen dan zat gizi ke seluruh sel-sel kita. Maka risiko komplikasi bisa diatasi gitu ya. Nah kalau darah kental, darah yang kepingannya lengket satu sama lain, nah itu yang berbahaya, itu yang ngeri dan itu sudah terjadi pada ibu. Begitu juga pemirsa yang sudah mengalami hal-hal tadi itu sudah menunjukkan darahnya kental ya. Maka solusi yang kita bisa berikan tambahan adalah penggunaan teknologi laser. Teknologi laser digunakan di tangan kiri untuk kemudian menstimulasi darah mengalir ke arah jantung dan ke seluruh tubuh kita. Ketika dia menemukan adanya trombus atau sumbatan-sumbatan di pembuluh darah, kalau ada trombus maka sinar laser itu akan memecah trombus tersebut. Nah, ketika trombus itu dipecah akan dialirkan ke seluruh sirkulasi darah. Maka resiko untuk terjadinya sumbatan akan dikurangi. Jadi pemirsa yang memiliki keluhan sama dengan ibu dan darahnya kental, itu gunakanlah teknologi laser untuk bisa mencegah terjadinya komplikasi. Sekarang berarti kita harus mencarikan solusi yang tepat dengan permasalahan. Solusinya adalah teknologi laser digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Di sini ada 2 pembuluh darah ya.
Yang Anda pegang bisa terasa denyutannya ya. Nantinya sinar laser akan menyinari pembuluh darah di pergelangan tangan. Sinar lasernya akan menjangkau berbagai lapisan kulit seperti ilustrasi berikut. Sinar laser akan mengoptimalkan pembuluh darah Anda secara alami menghasilkan zat nitrik oksida atau zat NO. Hal tersebut akan membuat yang awalnya pembuluh darah kaku dan menyempit menjadi lebar dan menjadi lebih lentur. Aliran darah berjalan dengan lancar, pengentalan darah dapat diturunkan sehingga nantinya tekanan darah Anda menjadi lebih terkendali. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah dengan tensi tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, ayo lakukan upaya sehat luar dari dalam, dan dari luarnya kita gunakan teknologi laser. Ya, ini ibaratnya seperti pohon ya. Betul. Jadi Ibu, pohon itu bisa rindang daunnya karena memang ada air yang mengalir dari akar itu. Air ini kita ibaratkan seperti aliran darah. Nah, ketika aliran darah itu lancar, dia bisa membawa nutrisi, membawa zat gizi gitu ya. Nah, nutrisi ini kan harus kita isi ya. Kalau di pohon itu kita berikan pupuk, sama dengan tubuh kita. Jadi darahnya sudah kita sehatkan, sirkulasinya sudah lancar. Salah satunya tadi menggunakan teknologi laser. Nah, sekarang kita juga harus kasih zat gizinya. Zat gizi yang kita kasih ini adalah berupa antioksidan, vitamin dan mineral. Karena antioksidan ini akan melawan radikal bebas di dalam tubuh kita yang merupakan penyebab penyakit kardiovaskuler seperti jantung dan stroke. Antioksidan bisa kita dapatkan dari ekstrak alga merah, dari bunga marigold, dari ekstrak kulit pinus. Masalahnya kita kan nggak bisa dapatkan itu secara langsung ya. Nah, kemudian kita bisa dapatkan dari ekstraknya yang berupa suplementasi tadi. Ini perlu pemirsa untuk siapa saja yang asupannya tidak normal atau tidak seimbang gitu ya. Apalagi kalau orang-orang yang keluhannya sudah seperti Ibu, yang sudah memiliki masalah kesehatan yang banyak, itu membutuhkan antioksidan yang tinggi. Dalam pemilihan suplementasi ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah perhatikan dan pilihlah suplementasi dengan jenis kandungan yang lengkap, yang mengandung 10 jenis antioksidan dilengkapi dengan vitamin dan mineral yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Lalu yang kedua adalah pilihlah suplementasi antioksidan yang memiliki daya larut yang tinggi, lebih dari 95% sehingga mudah diserap oleh tubuh Anda. Yang ketiga adalah pilihlah suplementasi yang sudah melalui uji kualitas mutu tinggi. Lalu yang keempat adalah tentunya pilihlah suplementasi antioksidan yang terbuat dari bahan dasar alami, tidak mengandung bahan kimia sintetis atau bahan kimia buatan. Pilihlah suplementasi antioksidan yang sudah terdaftar dalam Badan POM. Dengan mengupayakan kesehatan kita secara luar dan dalam, harapannya adalah kesehatan kita dapat terjaga dengan baik. Gunakan teknologi laser sebagai upaya dari luar dan lengkapi dengan suplementasi antioksidan sebagai upaya sehat dari dalam. Mari kita waspada. Langsung gunakan dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Cara menyalakannya gampang sekali pemirsa. Pertama, tekan dulu agak lama. Yang kedua, tekan sekali lagi, langsung sudah kelihatan lasernya. Silakan Anda pakai, manfaatnya luar biasa. Ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Manfaatnya banyak sekali. Dari penggunaan dokter laser ini, bantu kendalikan diabetes, hipertensi, tuh Ibu Murni punya hipertensi, kolesterol tinggi, Ibu Murni juga punya kolesterol tinggi, asam urat juga begitu, ya supaya Anda bisa mencegah komplikasi ini berbahaya pemirsa, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari dan juga durasinya 15-60 menit. Ini dari dalam perlu juga kita tingkatkan. Caranya bagaimana? Yaitu konsumsilah 2 tablet Evolife ISN per harinya. Ini sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antioksidan, vitamin, mineral, dan juga ini semua secara lengkap pemirsa. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser maupun EQ laser dan Evolife ISN hanya tersedia melalui, catat, call center. Nomornya muncul di layar Anda saat ini juga. Pastikan nomornya telepon itu, hubungi sekarang juga. Website resmi, ada juga official marketplace, dan tentunya kunjungan langsung di showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomol tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, ayo pemirsa, kita atasi masalahnya. Kita cegah komplikasinya, tingkatkan kesehatan kita dengan menggunakan dokter laser, EQ laser, dan juga Evolife ISN sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih
sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih bersama narasumber kita hari ini, namanya Ibu Murni. Ibu Murni mengalami hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Hari ini pun masih tinggi semua sekalipun. Sudah melakukan minum obat, sudah diet, tapi ternyata masih tinggi juga, kualitas darahnya tidak dalam keadaan yang baik. Ibu Murni, kira-kira dari asam urat tinggi ini, Ibu kan tidak makan daging. Sedangkan orang Indonesia mungkin mikirnya, wah saya makan daging, bersantan, asam urat. Tapi kalau makan sayur, mungkin enggak. Ibu makan apa saja untuk sayur-sayurannya secara rutin? Mungkin kita boleh tahu itu dulu, Ibu. Saya cuma sayur labu siam, sawi putih, sama toge, sama kangkung. Oke, karbohidratnya dari mana, Ibu? Mungkin nasi, kentang, dan sebagainya? Kentang. Oke, makan mie atau produk olahan tepung, Ibu? Enggak. Gorengan bagaimana? Gorengan, iya. Ibu kan tahu tempe berarti karena Iya, vegetarian tahu ya. tempe. Ibu apakan pengolahan yang paling sering? Tahu tempe itu digoreng. Digoreng. Goreng. Kita ketemu, ini adalah gorengan. Ini merupakan salah satu teknik memasak yang disukai oleh orang Indonesia. Sangat simpel, gampang sekali, dan berhubungan dengan lemak. Pemirsa, ini informasi tambahan untuk Anda. Bagus sekali nih. Tahukah Anda aturan konsumsi lemak untuk kesehatan jantung kita? Mbak Rita, silakan. Nah, pemirsa perlu pahami, lemak itu ada jenisnya dan ada aturan konsumsinya. Lemak dibedakan menjadi ada yang jenuh dan ada yang tidak jenuh. Yang tidak jenuh seperti omega 3 yang terdapat pada ikan, yang terdapat pada alpukat, yang terdapat pada minyak olive, itu baik untuk kesehatan jantung. Tapi lemak jenuh dan juga lemak trans itu sangat tidak baik untuk kesehatan jantung. Itu lemak yang kita dapatkan dari kulit ayam yang dipanaskan atau dari lemak-lemak yang ada pada daging sapi dan juga pada seluruh minyak yang dipanaskan tinggi untuk proses menggoreng. Bahkan kalau minyaknya dipakai berulang-ulang kali, itu menjadi lemak trans. Pemirsa perlu pahami ya, lemak trans itu bisa meningkatkan kadar LDL kolesterol kita yang membawa lemak ke arah pembuluh darah, membawa kolesterol ke pembuluh darah. Tapi sebaliknya dia menurunkan kadar HDL kolesterol yang membawa kolesterol dari pembuluh darah ke organ hati. Jadi rugi banget dan sangat berkorelasi dengan gangguan kesehatan jantung. Jadi pemirsa, untuk mendapatkan kesehatan jantung yang baik, perhatikan jenis tadi dan jumlahnya juga, bahwa jumlahnya itu hanya 1/4 dari total makanan satu hari kita. Dan jangan lupa kita gunakan teknologi laser untuk bisa membuat aliran darah menjadi baik. Trombus-trombus dari lemak tadi itu bisa diuraikan dan mencegah pengentalan darah untuk memperoleh kesehatan jantung. Teknologi laser digunakan 2 kali sehari pada pagi atau siang hari dan juga pada malam hari dengan alasan menyesuaikan dengan siklus alami tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ini ada siklus yang kita sebut dengan siklus sirkadian. Jadi siklus ini berulang setiap 24 jam yang bertugas untuk menyeting jam bangun maupun jam tidur yang dilakukan oleh kita. Ketika Anda menggunakan teknologi laser pada pagi atau siang hari, nantinya hormon yang dihasilkan adalah hormon serotonin. Hormon ini bersifat sebagai anti stres, anti cemas, anti depresi, sehingga membantu menjaga kestabilan mood dan juga membuat produktivitas Anda meningkat. Tetapi ketika digunakan pada malam hari, yang meningkat bukan hormon serotonin, karena memang secara alami tubuh kita akan memproduksi hormon melatonin, satu hormon yang akan membuat tidur Anda menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, lebih panjang, dan tidur ini memiliki peranan yang penting. Ketika tidur, maka proses detoksifikasi metabolisme tubuh dapat berjalan dengan optimal. Regenerasi sel pun dapat berjalan dengan baik. Ditambah lagi tensi menjadi lebih terkendali, berat badan menjadi lebih terkendali, asam urat, kolesterol, dan gula darah akan lebih stabil ketika Anda tidurnya cukup. Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu dievaluasi dari Bu Murni ya maupun pemirsa di rumah ketika mengalami penyakit yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah adalah kualitas tidur. Pastikan kualitas tidur Anda dalam keadaan baik, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, teknologi laser itu juga ada ekstensinya yang digunakan di intranasal. Jadi kalau
kita gunakan rutin di intranasal atau hidung, semua pembuluh darah di sekitar hidung kita itu tersambung ke otak. Jadi ketika kita rutin menggunakan intranasal, maka pada saat itu dia akan menstimulasi pembuluh darah kecil dan kemudian selanjutnya menstimulasi pembuluh darah besar di otak. Nah, di situ akan terjadi pelebaran pembuluh darah, vasodilatasi dan kemudian elastisitas pembuluh darah. Yang kita dapatkan hasilnya pemirsa adalah bisa tercegah dari demensia, meningkatkan fungsi kognitif, mencegah terjadinya stroke, mencegah serangan stroke berulang gitu ya. Dan kemudian juga meningkatkan produksi hormon dari otak yang bisa membuat seseorang bisa tidur lebih nyenyak, yang tadi bisa mengatasi insomnia. Nah, jadi pemirsa, penggunaan teknologi laser ini rutin kita gunakan di pergelangan tangan kiri, juga dipergunakan di intranasal. Nah, di intranasal itu juga bekerja untuk aliran darah di wajah kita dan juga di mata serta di hidung. Jadi lengkap ya Ibu ya, kita bisa gunakan semuanya untuk kesehatan pembuluh darah kita dan kualitas darah kita di semua bagian tubuh kita, termasuk di otak, di hidung dan di panca indera lainnya. Sel darah kita itu memiliki tugas utama yaitu mengantarkan zat gizi. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, aliran darah menjadi lebih lancar, tetapi pastikan sel darah Anda mengantarkan zat gizi terbaik untuk tubuh Anda. Nah, salah satunya adalah bersumber dari suplementasi antioksidan yang berasal dari alga merah. Ini tinggi akan astaxanthin, lalu ada juga dari ekstrak kulit pohon pinus, dari bunga marigold maupun buah-buahan sitrus, dan total ada 10 jenis antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tujuannya adalah ketika Anda mengonsumsi suplementasi antioksidan, harapannya yang pertama membantu menangkal radikal bebas. Lalu yang kedua melawan atau mencegah terjadinya penuaan dini. Yang ketiga adalah membantu menurunkan resiko penyakit kronis. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi laser harus dibarengi juga dengan konsumsi suplementasi antioksidan menjadi satu kesatuan. Ada 5 kriteria utama yang perlu dipenuhi pada saat pemilihan suplementasi antioksidan. Yang pertama adalah kandungan yang lengkap. Ada 10 jenis antioksidan dilengkapi dengan multivitamin, mineral yang sudah menyesuaikan kebutuhan harian tubuh kita. Lalu yang kedua adalah memiliki daya larut yang tinggi, lebih dari 95%, sehingga dapat diserap secara maksimal oleh tubuh kita. Lalu yang ketiga telah melalui uji kualitas mutu tinggi, mulai dari proses pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pembuatan, sampai ke tahap proses pengemasan. Yang keempat adalah terbuat dari bahan dasar alami dan bebas dari bahan kimia sintetis maupun bahan kimia buatan. Yang terakhir adalah telah terdaftar dalam Badan POM. Untuk pemirsa di rumah, jangan bingung lagi. Pilih suplementasi dengan 5 kriteria tadi, lengkapi dengan teknologi laser, menjadi satu kesatuan solusi sehat luar dan dalam untuk tubuh Anda. Mari kita kasih lihat masyarakat Indonesia yang memakai teknologi laser dan terbantukan kesehatannya. Mari kita saksikan. Ya, saya ada jantung koroner. Jadi penyumbatan pembuluh darah 30%. Suka nyeri-nyeri di dada kiri, tidur kurang berkualitas, terus kepala sakit. Tensi saya 160, kolesterol juga ada tinggi, pernah 250. Setelah saya pakai ini, hilang saya kepala, tidur cukup, udah bagus, nyeri-nyeri di dada kiri hilang, tensi saya sudah normal. Nah, Ibu Murni harus sehat ya Ibu ya. Harus melihat bahwa kesehatan ini masih bisa diupayakan. Ada teknologi laser, ada konsumsi antioksidan. Tapi dari semua yang dijelaskan Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari Go Healthy hari ini? Ya banyak lah ya, yang tadi yang tidak tahu jadi tahu. Banyaklah masukan-masukan yang tadinya seperti yang pantangan-pantangan itu terus masih saya makan. Nah, jadi hadirnya di sini ya berarti kan banyak penjelasan dan masukan dari acara ini, itu aja. Kalau begitu saya harus tanya kepada Ibu, supaya Ibu makin semangat, ada komitmen juga, siap nggak mengupayakan dan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan? Siap. Iya, itu dia jawabannya, luar biasa, semangat Ibu. Pemirsa, hari ini kita memulai tayangan kita dengan satu cuplikan. Manusia itu membingungkan. Tapi hari ini mindset kita sudah benar dengan para praktisi kesehatan, banyak sekali nasihatnya. Hari ini kita sadari, kita perlu namanya teknologi laser, kita perlu konsumsi antioksidan. Langsung saja pemirsa, kita dapatkan dokter laser atau Eki laser dari Gogomol. Cara pakainya gampang sekali. Saya nyalakan dulu ya.
Pertama ditekan agak lama, yang kedua tekan sekali lagi. Nah, sudah nyala lasernya, silakan Anda nikmati, manfaatnya begitu luar biasa. Pemirsa, ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Manfaatnya dari penggunaan dokter laser banyak sekali. Bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami di Go Healthy, Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi berbahaya, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah pemirsa, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser. Ingat di garis pergelangan tangan kiri, 1 hari dipakai 2 kali, durasinya 15-60 menit. Tapi dari dalam juga perlu kita tingkatkan. Caranya adalah konsumsilah 2 tablet Evolive Ascend per harinya. Ini sudah memenuhi kebutuhan kita akan antioksidan, vitamin dan mineral secara lengkap. Dokter laser dan Evolive Ascend menjadi kombinasi yang sangat tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dokter laser maupun equalizer dan juga Evolive Ascend hanya tersedia melalui call center. Nomornya muncul di layar Anda, jangan sampai salah nomornya ya, langsung hubungi saat ini juga. Ada website resmi, ada official marketplace, dan tentunya mari kunjungi langsung di showroom resmi kita di Alam Sutra. Jadi ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya, tingkatkan kesehatan tubuh kita dengan menggunakan dokter laser, equalizer, dan juga Evolive Ascend sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.